Tinggal satu yang kita tunggu, yaitu kedatangan. Sekali lagi, ada satu yang kita tunggu. Dan saya percaya, sudah tidak lama lagi adalah kedatangan. Kedatangan dia akan menjemput kepada kita. Kalau kita siap dijemput. Tapi kalau waktu dia datang bersama malaikat surga, datang jemput, kita tidak siap menjemput, tidak siap untuk dijemput, ya kita tertinggal. Tadi sempat saya guyon, karena saya tahu anak saya ini bukan anak yang pemarah, anak yang suka senyum. Karena minggu lalu dia sibuk dengan pekerjaannya dan lain-lain. Pagi ini dia datang dengan gagah, dengan cantik, pakai jas. Saya katakan kepada dia, suster, baru datang ya suster. Iya om, baru datang. Ini hari loh. Ya Tuhan sebentar lagi sudah mau datang. Kalau suster sibuk terus tentang urusan ini, nanti kalau Tuhan Yesus datang, suster tertinggal, suster urus nanti orang-orang yang sakit saja yang ada. Dia tertawa. Ya, jadi sambil kita guyon, memang namanya orang bekerja, orang sudah ambil di pak seperti itu, dia harus takuni. Ya, dia harus takuni. Cuma tadi saya hanya memberikan guyonan kepada dia. Kalau Tuhan Yesus datang, suster tidak terangkat, suster sibuk saja urus orang di rumah sakit. Ya, urus semua sambil dia tertawa. Saya tahu anak ini tidak marah. Ya, anak ini sambil dia tertawa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama membukakan satu kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, kita baca Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6. Semua sudah dapat. Yesus terangkat ke surga. Ya. Perikop di sini, Yesus terangkat ke surga. Kita tahu tokoh-tokoh kita, ya, hamba-hamba Tuhan yang hidup berkenan kepada Allah pada waktu itu. Mereka juga ikut terangkat di surga. Siapa kita melihat? Henok berhubungan karib dengan Tuhan selama 300 sekian tahun. Ya, hubungan karib dengan Tuhan. Tuhan izinkan Henok diangkat hidup-hidup naik ke atas. Itu luar biasa. Dan kita tahu juga Elia, hubungan baik dengan Allah. Ya, Tuhan Allah izinkan dia juga ikut terangkat di surga. Itu di dalam tokoh-tokoh. Bahkan juga dikatakan kita tidak tahu Musa ikut terangkat, tidak. Ya, tetapi waktu kita belajar firman Tuhan kita, waktu kita sekolah, ya kita tidak tahu. Guru kita mengatakan mungkin ikut terangkat atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi kita tahu pada waktu itu Musa mati. Ya, tapi mati dia tidak sampai masuk di tanah perjanjian. Karena apa? Karena ada kesalahan tentang dia marah. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita belajar tentang Tuhan kita Yesus terangkat ke surga. Kalau Henok terangkat ke surga, dia berbuat apa? Kita tidak tahu. Elia terangkat ke surga, berbuat apa? Kita tidak tahu. Tapi kalau Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia katakan dia naik ke atas, dia menyediakan tempat bagi kita semua. Kalau sudah waktunya, ya. Dan dia akan datang bersama dengan malaikat surga menjemput kita. Nah, kita belajar dari firman Tuhan ini. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kita melihat Bapak Ibu percakapan antara murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu itu mereka bertanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka bertanyalah mereka berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maukah?
pada saat ini engkau memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, engkau tidak perlu tahu. Ya, nanti ada waktunya Tuhan yang melakukan semua ini. Tetapi Tuhan berkata kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Disinilah Bapa mengatakan, nanti kalau kamu sudah menerima kuasa daripada Roh Kudus, kamu akan menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai seluruh muka bumi. Kita diberikan kuasa. Kalau apa? Roh Kudus. Kapan Roh Kudus turun? Di sini kita belajar, Bapak Ibu. Bapa di surga berkata, kalau dia naik di atas, pada waktu itu di dalam Yohanes 14 ayat 1 dikatakan di situ murid-murid semua pada gelisah. Ya, mereka lihat Tuhan Yesus naik gelisah, bingung dan lain-lain. Tuhan bilang, jangan kamu gelisah, jangan kamu bingung, tidak usah. Ya, Tuhan naik di atas, tapi dia naik di atas, dia tidak biarkan kita menjadi anak yatim di muka bumi ini. Dia senantiasa memperhatikan kita. Dia utuskan siapa? Dia utuskan Roh Kudus ada kepada kita. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dan kita melihat kalau Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita, kita akan diberikan kuasa. Dan murid-murid itu tahu pada waktu Tuhan Yesus itu naik ke surga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka menanti-nantikan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka panggil teman-teman semua, mereka pergi di kamar loteng, mereka duduk menunggu kepenuhan Roh Kudus, menunggu jamahan daripada Roh Kudus melalui apa? Pujian, penyembahan, dan satu saat apa yang Tuhan janjikan semua tergenapi, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita melihat waktu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka diberikan bahasa-bahasa yang baru, mereka diberikan kuasa untuk apa? Untuk menyampaikan apa yang Tuhan pesankan. Dimanapun mereka berada, di situ pun Tuhan memberikan kuasa. Dan mereka bisa menjadi saksi. Saksinya apa? Yerusalem. Ke dalam dulu dijadikan saksi. Hidup kita ini dijadikan saksi di dalam dulu. Habis di dalam saksi, baru kita keluar. Keluar baru terus sampai di muka bumi. Kemanapun kita menjadi saksi. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penting sekali kita jadi anak-anak Tuhan, menjadi saksi di dalam dulu. Kalau kita melihat hari Minggu yang lalu, ya, Tuhan izinkan Saudara Alek menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang mana kita melihat Musa waktu meninggal, Tuhan percayakan Yosua yang memimpin bangsa Israel ini, ya, keluar. Dan di situ Tuhan janjikan, di mana engkau injak, di situ pun jadi berkat. Ya, di mana engkau injak, di situ pun jadi berkat. Di mana engkau injak, di situ menjadi milikmu. Karena apa? Karena Yosua ini nurut, taat kepada Musa. Sehingga Musa, apa yang Tuhan janjikan, Yosua juga menerima. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ya, dia janjikan, ya, apa? Roh Kudus. Kita melihat, kita baca dulu. Lanjut di dalam ayatnya yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian. Apa yang sesudah ia mengatakan demikian? Menceritakan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ya, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Waktu dia menyampaikan itu, waktu dia menasihati itu, waktu dia berbicara, terangkatlah Tuhan kita Yesus Kristus dan disaksikan oleh murid-murid. Tuhan Yesus naik ke surga. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya,
Luar biasa Allah kita. Allah kita juga bisa mengangkat, melihat Henok karena hubungan karib dengan Bapa di surga selama 300 tahun hubungan karib. Diizinkan dia juga terangkat naik. Ini menceritakan tentang kuasa Tuhan. Kuasa ilahi daripada Tuhan. Tapi di sini kita melihat Tuhan kita Yesus Kristus juga dia terangkat. Ya, dan murid-murid lihat ke atas. Tapi saat itu malaikat surga berkata, apa yang kamu lihat? Ya, apa yang kamu lihat? Dia naik ke surga, dia menyediakan tempat untuk kita. Satu kelak, satu saat dia akan datang kembali. Kita baca terus, kita melihat di sini. Dan ayatnya yang 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Ya, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan apa? Cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini adalah janji Tuhan. Yesus yang terangkat ini satu saat dia akan datang. Umat Tuhan yang ada di muka bumi, yang sudah percaya dan kita tahu, hanya satu yang kita menantikan, kedatangan Tuhan. Hanya satu yang sekarang kita nantikan, kedatangan Tuhan. Nah, kita perlu belajar. Ya, murid-murid juga bertanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tanda-tanda apa? Ya, bahwa Tuhan itu mau datang. Tidak ada manusia satupun ya yang tahu Bapa itu datang. Yang tahu hanya Bapa sendiri. Cuma diberitahukan ada tanda-tanda. Nah, benar kita belajar tanda-tanda. Coba kita melihat ya, tanda-tanda apa yang disampaikan. Kita buka di dalam Matius. Ya, Matius 24. Matius 24 ayatnya yang ketiga. Ya, ini satu pelajaran yang kita belajar supaya kita tahu. Matius 24 ayatnya yang ketiga. Ya. Permulaan penderitaan. Ayatnya yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang duduk di bukit Zaitun, di atas gunung bukit Zaitun. Kita belajar ya, jemaat Tuhan berdoa. Ya, kalau kita di sini, Bapak Gembala sudah pernah pergi, Bapak Toga Sirait sudah pernah pergi. Yang lain lagi siapa yang sudah pernah pergi? Ibu Andreas mungkin sudah pernah pergi. Saudara Alek bilang saya sebenarnya bisa pergi, cuma masih memerlukan yang lain. Tapi kalau ada kesempatan, pergilah. Kenapa tidak? Saya juga senar punya kerinduan. Pergi, saya mau bawa Ibu Gembala. Saya punya kerinduan. Sebelum selesai Tuhan datang, saya punya kerinduan mau bawa Ibu Gembala untuk pergi. Doakan ya, saya kepingin sekali. Saya kepingin sekali untuk supaya bisa pergi. Ya, untuk pergi ke sana. Dan kita melihat di Bukit Zaitun, saya sudah 2 kali pergi. Saya kepingin sekali ya untuk pergi bawa Ibu Gembala. Ya. Dia katakan ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, ya, dia duduk di atas Bukit Zaitun. Bukit Zaitun bukan ada satu gereja yang dulu kita sekolah di sana, kita ikut Bible study dan lain-lain, yaitu gereja Bukit Zaitun. Tidak. Ya, tapi mereka ambil namanya Bukit Zaitun. Bukit Zaitun. Datanglah murid-muridnya kepadanya dan bercakap-cakap sendirian dengan dia. Dia itu huruf besar, Tuhan kita. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ada tanda-tanda. Ditanya, tanda apa? Tapi kita melihat jawab dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang dia katakan di sini? 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspada.
waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan katakan apa? Kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada. Karena saat-saat ini, tanda-tanda ini, berapa banyak ya orang itu akan mengaku Yesus, bahwa dia Yesus, dan bahkan dia menyesatkan orang banyak. Kita harus berjaga-jaga. Maka itu kita diajarkan ya dalam mengiringi Tuhan. Kita percaya Tuhan. Kita ada di mana? Ditaruh kandang di mana? Kita duduk baik-baik. Sekali lagi kita duduk baik-baik, digembalakan di sana. Dan kita juga harus tahu, gembala itu ada dua. Ada gembala upahan dan gembala yang betul-betul mempertaruhkan nyawanya. Ya, untuk jemaat seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ada dua. Karena di situ dikatakan ada orang-orang gembala-gembala palsu yang menyesatkan kita. Kita harus waspada. Tadi betul pagi-pagi saya dikirimkan WA. Mereka bertanya kepada saya. Saya minta ada satu. Ya, Novi ke sini. Ya, ke sini dan bisa membaca. Bisa membaca. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Kamu ke sini tapi nama orang tidak boleh. Ya, kamu bisa baca jam berapa ini? Jam berapa? 9 malam. Habis ini lagi pagi jam berapa? Ya, jam 4 pagi. Dia mengatakan, apakah kamu punya clipping koran tentang, tidak boleh omong namanya, dengan nama ini orang tempat saya tidak mau jawab. Pagi lagi dia tanya lagi, apakah kamu punya clipping koran tentang ini dan lain-lain. Ngerti? Ya. Sebab mereka mengatakan ini palsu. Ya, karena banyak orang-orang hidupnya sudah tidak benar. Dan mereka sekarang memakai nama Tuhan dan lain-lain. Tapi saya tidak mau ikut komentar. Karena saya tahu itu urusan orang-orang itu urusan dengan Tuhan. Saya hanya jawab saya tidak tahu. Dan dia katakan kepada saya, kamu tahu, dia bilang. Kamu tahu. Sebab yang terjadi pada waktu itu, ya, terjadi pembunuhan-pembunuhan. Itu orang itu adalah relasi kamu. Orang tua adalah relasi kamu. Saya bilang saya tidak tahu. Ya, karena apa? Saya tidak mau mengusik hamba Tuhan. Hamba Tuhan salah atau tidak, itu urusan dia sama Tuhan. Kalau saya mengusik dia, nanti urusan saya juga akan diusik. Firman Tuhan bilang, jangan kau mengusik orang yang diurapi. Manusia satu kali pasti ada kesalahan. Tidak selamanya sempurna terus. Pasti ada kesalahan, tapi orang-orang ini tidak bisa menerima. Ya, karena mereka melihat masa lalunya. Masa lalunya. Jadi saya bilang, saya tidak tahu, saya tidak ikut-ikut campur. Tidak ikut-ikut campur. Karena pernah terjadi beberapa saat yang lalu, sudah lama. Ya, itu heboh betul-betul. Nah, inilah kadang kita menjadi hamba Tuhan, kalau kita tidak jaga baik-baik kehidupan kita, kita akan disusupi, dimasuki oleh iblis dan kita dibikin hancur. Ya, tapi kalau kita bertobat, Tuhan bilang dosamu merah kayak kermisi, mau bertobat pasti bisa. Tuhan tolong. Ya, tapi kalau kita yang sudah mengerti firman Tuhan banyak, ya kalau bisa jangan. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani 10 ayat 26, tolong dikeluarkan. Ibrani 10 ayat 26 dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi kalau kita yang sudah mengerti firman Tuhan, tahu, ya, jangan kita lakukan lagi itu. Kita pertahankan.
Maka itu Tuhan waktu itu murid-murid sedih, gelisah waktu Tuhan naik. Tuhan bilang jangan kamu gelisah. Aku tidak bikinkan kamu seperti yatim piatu. Saya naik di atas, saya tinggalkan kamu. Tidak, saya akan utuskan Roh Kudus untuk datang. Kamu terima Roh Kudus itu dan Roh Kudus akan berikan kekuatan kepada kamu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam ayatnya yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Dan ada tanda peperangan-peperangan. Kita tahu saat ini ada terjadi peperangan-peperangan di mana? Ya, di luar sana peperangan sampai gitu. Tuhan katakan, jangan kamu gelisah. Ini baru tanda awal. Belum apa-apa, baru. Itu tanda-tanda. Dan juga dia katakan di dalam ayat yang ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini juga sudah terjadi semua. Itu tanda-tanda Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ini baru ya. Belum tengah, belum akhir. Ini masih baru. Cuma kita tidak tahu. Tuhan katakan dia datang seperti pencuri pada tengah malam. Maka itu kita harus berjaga-jaga. Ayatnya yang ke-9 dia katakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan kita tahu ya, ada berapa banyak orang karena nama Yesus ya, mereka disiksa, mereka dibenci apapun segala karena nama Yesus. Kita tahu sampai saat ini ada berapa banyak orang yang ada di dalam tahanan, disiksa di sana, diapakan semua. Karena apa? Nama Yesus. Dan yang kita melihat ini yang membuat betul-betul hati saya itu sedih. Ayat 10 tolong dikeluarkan. Dan banyak orang yang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak orang akan murtad. Waktu saya membaca ini, saya rasanya terpukul. Saya sebagai gembala, saya tahu ada beberapa orang saat ini sudah murtad, sudah tidak mau lagi. Banyak orang yang akan murtad. Ya, saya minta jemaat-jemaat Tuhan, jangan sampai murtad. Jangan kita masuk di dalam hidup akhir zaman ini. Tanda-tanda kita juga termasuk orang yang murtad. Murtad itu yang sudah mundur daripada Tuhan. Mau datang sama Tuhan sudah tidak mau lagi. Hatinya udah keras, tidak mau. 7 roh yang mengikat dia. Bahkan tambah 1 lagi 8. Mengikat dia, dia sudah tidak mau. Dia lari sudah tidak mau. Dia lebih senang pergi ke dalam dunia. Itu tanda-tanda. Dan orang yang murtad itu akan binasa hidupnya. Orang yang murtad lain sudah. Maka itu kami sebagai gembala di tempat ini berusaha terus agar supaya jemaat-jemaat Tuhan itu supaya di hari-hari yang terakhir ini jangan sampai murtad. Terus, karena di dalam Ibrani 10 ayat 25, coba kita baca. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat ini. Hari Tuhan yang mendekat ini, jangan kita jauh dari pertemuan-pertemuan ini. Ada beberapa jemaat Tuhan yang tidak hadir. Saya juga bertanya, Tuhan kemana ini? Ini hari-hari kenaikan Tuhan. Ya, kita yang sudah mengerti, tapi kita kemana ini Tuhan? Apa mungkinkah kita pergi jalan-jalan dan lain-lain? Boleh jalan,
Selesai ibadah jam 8 udah selesai ibadah, ya sudah mau pergi ke mana, luar kota segala semua. Tapi sambil meninggalkan semua, sambil tinggalkan tugas, itu sayang sekali. Ya, berapa banyak orang tugas sudah tidak berbicara lagi, langsung hilang begitu saja. Aduh, saya bilang sedih. Ini dosa akhir zaman. Ini dosa akhir zaman. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jadi anak-anak Tuhan. Ya, kalau sampai saat ini belum Tuhan izinkan kita ada naik satu setapak lagi seperti tangga ini, dari bawah kita naik macam begini, belum kita bisa dinaikkan ke sini, sudahlah kita ucap syukur saja biar ada di sini. Jangan sampai waktu kita sudah dinaikkan ke sini, kita sudah bisa tinggalkan seluruhnya. Karena apa? Keduniawan, kedagingan itu yang sangat berbahaya. Kalau sudah dinaikkan ke sini, tambah jadi, naikkan ke sini, tambah jadi, naikkan ke sini, tambah jadi lagi. Tapi Tuhan tahu, kalau kita diizinkan naik dan Tuhan tahu kita masih tetap setia sama Tuhan. Tuhan bilang, aku akan jadikan engkau kepala, bukan ekor, naik terus dan tidak turun. Tuhan akan jadikan kita seperti Henokh. Di bawah bukan hanya naik satu tangga, dua tangga. Naik langsung ke surga. Tuhan akan jadikan seperti Elia. Bukan naik satu tangga, bukan naik dua tangga, tapi langsung naik ke atas. Tuhan bukan diizinkan kita hanya naik setapak saja. Tuhan akan jadi kita seperti Yusuf. Yusuf naik langsung wakil daripada Firaun. Bukan Tuhan tidak sanggup. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh putus asa. Kalau sampai saat ini masih posisi kita masih ada di bawah, jangan kita bertanya, Tuhan kenapa kok saya harus begini? Kapan engkau tolong saya? Kapan? Tuhan itu tahu yang terbaik untuk kita. Maka itu dia katakan Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11 dia katakan, ya, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, ia memberikan kekekalan dan hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dia akan melakukan untuk kita pas pada waktunya, indah pada waktunya. Kita manusia tidak tahu, tapi dia tahu. Oh, orang ini sudah siap untuk diangkat. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau sampai saat ini masih tetap kita ada di dalam posisi di tangga bawah, ucap syukur saja. Ucap syukur saja sambil memeriksa diri. Jangan cepat-cepat minta naik. Belajar daripada Salomo, Tuhan Bapa di surga, jangan engkau kasihkan saya jadi kaya. Saya jadi kaya nanti saya sendiri jadi dosa. Jangan kau izinkan saya terlalu miskin. Kau kasih saya terlalu miskin juga saya dihina orang. Kau anak Tuhan seperti ini, biasa-biasakan saja. Tapi Tuhan tahu hatinya. Tuhan angkatkan kepada Salomo. Dan tidak ada raja yang kaya seperti saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini tanda-tanda yang Tuhan izinkan. Dikatakan di dalam ayat 10, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Orang kalau sudah murtad, sudah mundur daripada Tuhan, roh Tuhan sudah tidak ada di dalam hidupnya lagi. Dia punya kehidupan hanya benci saja, benci saja, benci saja. Benar apa tidak? Ya. Karena kalau roh Tuhan sudah tidak ada dalam kehidupan kita, kasih itu sudah tidak ada. Yang ada itu dunia yang ada. Kedagingan yang ada. Kedagingan itu yang ada hanya benci saja, marah saja. Hati tidak pernah damai, hidup ke dalam kedagingan. Galatia 5 ayat 19. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan pesankan kepada kita. Dan dikatakan di dalam ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Maka Injil Tuhan bilang akan disampaikan di seluruh dunia. Kita tidak tahu, mulai dari COVID Tuhan izinkan. Dulu jarang sekali ya,
gereja-gereja, jarang sekali penginjil-penginjil menyampaikan firman Tuhan. Ya, sampai tahu kemana-mana. Tetapi kita melihat sekarang, firman Tuhan ini sudah sampai kemana-mana. Sekarang dengan elektronik yang begitu luar biasa, sekarang saya berbicara di sini, Amerika itu tahu. Mereka bisa melihat saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita sampaikan salah, di sana juga terima salah. Apalagi orang yang baru belum mengenal. Seperti anak kecil, gampang sekali ditipu dayakan mereka. Tapi kita melihat firman Tuhan itu sudah sampai di mana-mana. Nah, ini yang dikatakan firman Tuhan sudah sampai di mana-mana. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini berarti sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Di mana-mana semua sudah pakai alat untuk siarkan ini tentang kebenaran firman Tuhan. Siarkan ini. Ada yang menyampaikan tentang A, menyampaikan tentang B. Ada yang bilang perpuluhan itu salah, ini yang bilang benar. Dah tahu bingung. Ya, maka itu kita yang ada di sini, yang sudah menerima ajaran-ajaran yang benar, terimalah. Tidak usah terlalu lari kiri, lari kanan, nanti terlalu pusing kita. Saya dengar di sini salah, saya dengar di sini salah, salah. Sudah duduk di sini, Bapak kasih makan, makanlah. Percaya Bapak tidak mungkin kasih salah kepada anak-anaknya. Bapak tidak mungkin memberikan makan yang tidak benar. Tadi pagi, saya bangun pagi, saya tadi malam, saya jam 11:30, saya bilang istri saya ini kok belum tidur ya. Kok dari di bawah dia mutar terus, apa sih? Saya ini kepingin kalau bisa sudahlah, tidak ada yang dikerjakan, naiklah sudah tidur istirahat, besok pagi kan mau bangun. Tapi pagi-pagi saya bangun, saya melihat, saya turun di bawah, ada orang bilang kue itu apa? Apa namanya? Kalau kue itu orang daerah bilang kue. Kalau di sini apa namanya? Yang biasanya Tiffany buat itu kirim, siapa yang mau beli apa namanya? Hah? Keras. Oh, kue kering. Ya, sebab saya omong begini di YouTube juga kadang seperti begitu. Ya, orang bingung. Kue kering. Ya. Saya melihat istri saya, dia bikin. Waktu dia bikin, pagi-pagi waktu saya bangun, saya ambil kue kering ini. Saya coba makan. Tapi sudah sikat gigi, semua sudah saya ambil makan. Saya makan, saya merasakan, iya ya, tidak terlalu manis ya, cocok semua. Ya, saya pikir, oh bagus, tidak terlalu manis. Kan banyak orang kalau bikin manis sekali. Ya, tidak salah, kan masing selera. Saya tanya kepada ibu gembala, kenapa kok makan nasi ini, kue kering kamu ini kok kurang manis? Ya, dibilang apa? Kamu ini kan ada gula. Jadi kalau saya kasih kamu manis, tidak baik. Oh ya, terima kasih. Ya sudah, puji Tuhan. Saya makan tadi mungkin 7-8 biji. Bayangkan pagi-pagi, 7-8 biji saya makan kue kering ini. Dah kurang manis. Ya, pagi-pagi juga tadi saya diizinkan, ya dibikinkan oleh saudara Eng, tapi dikontrol oleh ibu gembala. Sebelum saya makan atau sebelum saya minum kopi atau dan lain-lain, saya dibikinkan jus dulu. Ya, saya dibikinkan jus. Dan saya melihat ibu gembala sudah atur semua, ini apel ini buah ini cocok. Langsung set taruh di meja, saya minum. Saya percaya ini istri saya yang buat, dia kontrol kepada anaknya. Ini pasti sehat. Tidak ditambah yang lain-lain. Bukan saya bilang bapak ibu buat tidak sehat. Tapi ini pasti sehat. Ya, dia berikan, dia akan buat yang baik, dia sehat. Makanya tadi saya ada berbicara dengan satu anak muda, dia bilang tambah air. Jangan, saya bilang kalau bisa murni saja. Ya tapi gimana, saya tidak punya alat jus. Ya tanya ibu gembala, kalau tidak punya alat jus, minta ibu gembala. Mungkin ada, ya ambil bawa pulang. Kan begitu saja, kok repot. Sama juga ini. Si orang bapak, dia makankan kepada anak-anaknya. Itu pasti makanan-makanan yang sehat. Dia kepingin supaya yang sehat. Tinggal bagaimana kita ini. Mau makan ini sehat apa tidak? Karena zaman sekarang ada berapa banyak makanan-makanan dicampur kiri, dicampur kanan. Itulah yang orang senang.
Mereka tidak mau dengan seperti ini. Sehingga dia katakan, jalan lebar, semua orang mau. Senang. Padahal lebar itu menuju kebinasaan. Jalan sempit sedikit sekali. Sedikit sekali. Jalan sempit itu apa? Suka menasihati, suka menegur, dan lain-lain segala semua. Ya, seperti yang saya katakan minggu yang lalu. Satu anak muda, saya tunggu terus. Karena saya tahu anak muda ini kan mereka dari kecil harus dibimbing, harus diarahkan, harus dididik. Kok anak ini punya perpuluhan? Biasanya ada, kok sekarang tidak ada. Tak tinteni sama saya. Tunggu terus, karena saya harus didik. Sebab kalau kita tidak didik anak ini yang masih muda ini, nanti lewat iblis bawa lari. Ya, saya tunggu terus, tapi kok tidak ada. Saya panggil, saya menasihati dia, saya tegur. Dia bilang, iya, dia bilang, saya bulan lalu saya tidak kasih. Kenapa tidak kasih? Saya lupa katanya. Ya kadang suka lupa kan, saya lupa. Oh ya, habis itu waktu kamu lupa gimana? Ya saya pikir-pikir ya lupa sudah lewat, nanti berikut saja baru saya kasih. Tapi waktu kau lupa bagaimana? Apakah ada serangan-serangan dari roh Tuhan? Ada dia bilang, tapi ya saya tutup saja telinga, saya tutup saja hati. Saya bikin saja lupa saja. Loh oke, baik. Tapi saat ini kamu kasih. Kamu kasih yang biasanya omong kosong kamu kasih 20.000. Tapi kenapa kok kasih hanya 15.000? Saya bilang gitu. Iya Pak. Kamu bilang 20.000 itu kamu mau double di bulan lalu punya kau belum kasih. Bulan ini kau belum kasih. Saya kejar terus karena saya mau mendidik dia. Dan ini kan harus kasih 40.000. Ya bukan uangnya tetapi mendidik kepada mereka. Tapi dia katakan, iya Pak. Karena apa? Dia mengaku. Pada waktu saya tidak kasih Pak, saya kan kerja di satu perusahaan. Diizinkan yang saya kerja itu barangnya hilang Pak. Hilang Pak, dia bilang. Wah kaget juga saya. Jadi berarti Tuhan izinkan pundi-pundi ini bocor. Hilang Pak, jadi hilang saya dipotong gaji. Setiap bulan dipotong gaji selama 2 bulan punya. Uangnya Tuhan yang belum dikembalikan. Ya macam sekarang kalau dia harus kembalikan 40.000, dia harus dipotong juga gaji 40.000 karena hilang barang selama beberapa saat. Waktu saya berbicara kepada dia, iya dia bilang hilang. Jadi hilang, oh iya betul. Jadi saya bilang tidak boleh ya, kamu harus balas. Iya Om, terima kasih Om, ini nasihat Om, terima kasih. Orang yang bisa kita nasihati kita bicara. Orang yang tidak bisa kita nasihati kita tidak berbicara. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat-saat ini kita melihat kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan harus banyak mendapatkan nasihat-nasihat, teguran-teguran untuk demi kebaikan kita. Kita datang ke gereja bukan hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita hanya duduk selesai kita pulang. Tidak. Bukan hari Minggu datang kita datang melayani habis itu kita pulang. Tidak. Kita datang di sini kita mau mendengar apa yang Tuhan berbicara. Kita masukkan firman itu dalam kehidupan kita. Jadikan firman itu hidup dan kita jalankan hidup ini. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tanda-tanda apa? Ya inilah tandanya. Dikatakan yang terakhir dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, jadi inilah tanda-tanda. Coba kita jemaat Tuhan, kita belajar tanda-tanda ini. Ini berarti tanda-tanda kesusahan-kesusahan. Ya. Seperti apa yang dikatakan 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama. Apa yang dikatakan Rasul Paulus berbicara kepada Timotius seperti ini. 2 Timotius 3 ayat pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi tanda-tanda ini mendatangkan masa yang sukar. Susah ya. Sekarang hidup ini kan tambah hari tambah susah ya. Susah di mana-mana. Cari uang susah, semua susah. Benar. Tujuan ini kesusahan-kesusahan yang Tuhan izinkan. Supaya apa? Kita datang kepada Tuhan. Kita datang, kita cari Tuhan. Sekali lagi,
Tujuan Tuhan izinkan kesusahan-kesusahan ini. Supaya apa? Kita datang kepada Tuhan. Kita cari Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Siapa yang manusia saat ini tidak susah? Semua susah. Ya. Jadi Tuhan izinkan kita susah supaya kita datang mencari Tuhan. Seperti pagi hari ini. Gereja setiap hari, tiap pagi adakan ibadah, doa pagi. Supaya apa? Kita datang cari Tuhan. Melalui apa? Pujian, penyembahan. Tapi bagaimana respon kita? Mau apa tidak? Mau apa tidak? Ya. Saya lihat anak-anak kita ada beberapa. Mereka sungguh-sungguh cari Tuhan. Setiap pagi mereka sudah ada. Setiap pagi mereka sudah ada. Cari Tuhan. Pada waktu malam ada doa malam. Pada waktu malam ada pertemuan-pertemuan di dalam Zoom. Datang cari Tuhan. Seperti hari ini kita datang cari Tuhan. Saya saksikan Bapak Ibu. Hari Selasa malam. Selasa malam itu selesai ibadah, selesai kami rapat. Pada waktu itu Tuhan gerakkan kepada saya. Persis di kas daripada gereja ini ada hanya Rp214.000. Kas daripada gereja, kas dari jemaat kita ini untuk aksi peduli hanya 214.000. Tuhan katakan kepada saya, uang 214.000 itu kau ambil 200.000 kau kirim kepada dapur yang akan kerja besok. Karena dapur ini yang akan kerja besok, ya saya tidak tahu. Dia punya kebutuhan-kebutuhan, saya kan tidak tahu. Tetapi Tuhan suruh saya tidak boleh lari. Saya tidak boleh. Seperti tadi dikatakan, haknya Tuhan kita bawa lari. Saya tidak mau. Tuhan suruh, oke. Saya bilang Tuhan, tapi ini hanya 200.000. Pada waktu saya kirim, kasihkan kepada dapur ini. Dapur ini bertanya kepada saya, Pak ini uang apa? Saya bilang ini uang DP untuk kamu, saya disuruh Tuhan. Karena kas gereja hanya ada 214.000, coba bayangkan. Hanya ada 214.000 kas gereja ini. Tuhan suruh, oke, baik. Saya bilang besok kita tidak tahu bayar kamu untuk dengan apa. Kita kan tidak tahu. Ya. Kalau kita punya rohani tidak bagus, kita mulai bingung. Wah ya apa besok ini gimana gereja tidak ada dana untuk bayar. Saya sudah kirim barang, kalau tidak bayar gimana. Saya sudah kirim makanan. Tapi saya hanya katakan kepada dia. Justru tidak ada sekarang ini. Justru pas-pasan ini. Kita berdoa. Ya kan? Apalagi saya. Sebab saya kalau seumpama sudah selesai, makanan sudah dikirim, saya tidak kirim uang, saya nanti akan diserang. Mana uang ini? Kok belum dibayar? Ya, karena kita sudah komit. Video turun bayar, video turun bayar. Saya berdoa betul-betul. Saya ngomong kepada dapur, kamu juga bantu dalam doa. Saya jangan dilepaskan begitu saja. Dukung saya. Seperti Musa. Ya, dia berdoa. Hur dan Harun topang sama dia. Waktu berdoa mereka menang. Tapi waktu tidak berdoa mereka kalah. Kamu dukung saya dalam doa. Ya, benar Bapak Ibu. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Apa yang terjadi? Sesudah itu saya naik ke atas. Saya sudah mulai share ini video-video semua. Tiba-tiba saya teringat. Saya bilang tolong kirimkan rekening. Ya, hari ini dana apa yang masih ada? Ya, dana ada yang masih. Tiba-tiba Bapak Ibu, saya buka rekening, ada dana 500.000 masuk. Puji Tuhan, saya bilang. Ada dana 500.000 masuk. Saya tanya orang ini, loh, siapa ini? Namanya Mbak Erna. Namanya Ibu Erna. Saya cari yang nama Erna di Surabaya, di Jemaat Surga Kebenaran, tidak ada. Saya tanya orang ini, ya, yang kirim. Kamu kok bisa nama Erna ini? Iya, dia bilang. Saya dapat ini saya share. Dia bagikan.
Ya, dia bagikan dan di situ ada teman-teman yang melihat dan dia muat di Instagram, ada teman-teman yang melihat. Itu di situ juga dipakai sama Tuhan. Oh, kamu lakukan ini, saya juga ikut, ya saya ikut. Sekarang dia kirim 500.000. Tuhan pakai dengan cara itu. Langsung saat itu juga saya mau kirim malam, saya berpikir malam kan dia belum pakai ini duit, biar besok pagi-pagi saja. Mana rekening gereja hanya sisa 14.000, kan tidak mungkin. Ya sudah besok pagi saja. Pagi-pagi sebelum Zoom saya sudah kirim. Ya. Dan kita melihat punya masalah, kita datang sama Tuhan. Bukan kita lari daripada Tuhan. Bukan kita bersungut-sungut. Kita punya masalah itu kita datang kepada Tuhan. Tuhan bilang serahkanlah seluruh persoalanmu kepadaku dan percaya aku akan bertindak. Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Kita serahkan kepada Tuhan. Kalau kita mau percaya. Tapi kalau kita tidak percaya, ya sudah, pakailah kekuatanmu sendiri. Maka engkau akan capek. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah yang Tuhan pesankan kepada kita. Menghadapi semua masalah-masalah. Ya, semua. Ya, kita datang kepada Tuhan. Nah, kita belajar lagi tentang kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan, mari kita sama-sama baca di dalam Matius 25 ayatnya yang 31. Matius 25 ayatnya yang ke-31. Matius 25 ayat 31. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba daripada kambing. Dan ia akan menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri berbicara kepada murid-murid. Kalau Tuhan datang bersama dengan malaikat surga, tolong dikeluarkan ayat 31. Ayat 31 dikatakan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan siapa? Dia, huruf besar. Maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus akan datang. Kalau sudah siapkan semua rumah yang ada di sana. Tempat-tempat kita yang ada. Dia akan datang bersama dengan siapa? Malaikat. Dia tidak datang sendiri. Firman Tuhan bilang dia akan datang bersama malaikat. Ya, bersemayam bersama-sama ini. Dan dia katakan di sini, tolong ayatnya yang 32, dikatakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba daripada kambing. Tuhan Yesus punya kuasa yang begitu luar biasa. Ya, dia terangkat. Karena apa? Kuasanya. Diberikan kuasa. Dan dia katakan, waktu dia datang, dia akan memisahkan. Pak, Tuhan Yesus memisahkan sebagian banyak orang yang di muka bumi. Bagaimana? Tuhan Yesus punya kuasa ilahi. Ya, dengan cara kun fayakun, yang benar ada di kiri. Yang tidak benar ada di kanan. Ya. Sekali lagi, dia punya kuasa. Dia tidak ngomong, oh David, kamu bagian kiri. Ya, kamu kan begini-begini. Tidak. Tuhan itu sudah tahu. Dia ada di surga. Dan dia menyelidiki hati kita. Dia tahu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dia tahu hati kita. Dia langsung pada waktu itu datang dengan sendirinya. Ya, sudah dengan kuasa ilahi. Yang benar ada di sebelah kanan Bapa. Yang tidak benar ada di sebelah kiri. Seperti apa dia katakan, gembala memisahkan kambing dan domba. Nah, pagi hari ini, saat ini kita boleh merenungkan, kalau Tuhan datang di antara jemaat Tuhan, bagaimana? Kita ini apakah menjadi orang-orang yang terangkat, orang-orang yang sudah dipisahkan, kita adalah domba atau kitalah kambing?
Kalau kita jadi orang yang tidak pernah nurut, tidak pernah taat, tidak pernah setia, kepala batu, hati keras, segala itu sudah pasti. Dia itu ada di sebelah kiri, dia disebutkan kambing. Tapi kalau kita jadi orang yang penurut, dengar-dengaran, ya, punya kesabaran, punya kesetiaan dan lain, itu dipastikan, banyak lagi dipastikan dia itu adalah domba. Nah, pagi hari ini sebelum kita makan dan minum tubuh darah Yesus, kita ini termasuk apa? Kambing apa domba? Ya. Kambing itu kalau makan panas sekali. Tapi kalau daging domba makannya enak. Barusan saya pergi ke Batu. Saya pergi ke Batu yang ajak bersama-sama dengan saya, om mau makan, ada om sate kambing muda om, wah enak om. Ada gulai, ada om, enak, waduh. Tapi saya ingat ibu gembala pasti tidak makan. Saya tanya ada makanan lain apa lagi? Loh kenapa? Tante tidak makan itu kambing dan sate dan ini. Kalau tante buat sendiri dia makan, tapi kalau itu tidak makan, oh masih ada makanan lain. Ternyata kita pergi ke sana. Aduh om, tempatnya sudah tutup om. Ya, sudah tutup. Ibu gembala tidak tahu bahwa itu waktu itu rencana mau pergi makan sate dan gulai kambing. Enak. Tapi habis makan itu panas badan. Panas badan. Sama juga ini. Kalau kita makan, panas badan. Ya gimana? Seperti kambing dan domba. Tapi kita sekarang termasuk di mana? Jadi kambing atau domba? Coba kita jemaat Tuhan yang ada, kita ini kambing apa domba? Kalau kita ini kambing, segera kita kembali berusaha. Kan sudah ada Roh Kudus dalam kehidupan kita supaya kita kembali. Roh Kudus mampukan saya dari kegelapan pergi kepada terang. Mampukan saya tidak kuat. Dari gelap pergi ke terang. Dari malas itu pergi ke rajin. Segera dari hati yang sudah tidak benar pergi kembali lagi. Segera minta Roh Kudus mampukan. Mampukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mampukan. Sebab dia katakan orang yang kambing. Kita melihat dulu. Di dalam ayatnya ke-34. Dan raja ini akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan. Ya, marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ini orang yang di sebelah kanan. Ya, ini adalah orang yang di sebelah kanan. Marilah kamu yang diberkati Tuhan. Marilah kamu yang diberkati. Karena apa? Ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawati aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Apa ini arti? Ya, Tuhan, kapan kau pernah lapar? Tuhan, kapan kau pernah telanjang? Tuhan, kapan kau pernah sakit? Tuhan, kapan kau pernah haus? Tuhan berkata, engkau melihat anak-anakmu yang seperti itu. Mereka sedang haus, sedang lapar, dan itu sama dengan aku. Jadi ketika aku lapar, kau lihat ada yang sedang lapar. Ya, kau berikan mereka makan. Ya, ketika mereka sedang haus, kau berikan mereka minum. Seperti kita saat ini Tuhan kasih kepada kita visi misi ini. Ini luar biasa Bapak Ibu. Visi misi yang Tuhan kasih. 1 tahun 6 bulan sudah. Ketika mereka lapar, kita diizinkan jemaat Surya Kebenaran kasih mereka makan. Ya, maka itu tadi. Ya betul juga. Mohon maaf. Waktu kita kirim makanan itu. Mereka kan ada yang melihat. Ya, tidak segampang itu semua orang bisa keluarkan uang. Kita yang bisa keluarkan uang itu kasih karunia. Mereka katakan kepada kita, Pak, kenapa sekarang makanan ini kok kamu mulai sedikit-sedikit kamu kirim. Dan lain-lain segala. Banyak ada beberapa yang menegur saya. Ya, saya merasakan, ya kita menerima aja mereka punya ini. Tapi kan saya tidak bisa berbilang,
berbicara kepada mereka, jangan terlalu banyak ngomong. Wong sumbang aja tidak pernah kok banyak ngomong. Ya, saya tidak mungkin berbicara itu. Ya, oh ya baik Pak, nanti kita perhatikan lagi. Nanti kita perhatikan. Iya Pak, jangan sampai masih kasihan, kamu lihat itu. Ya, itu orang-orang tua yang saya ngomong. Kamu lihat kasihan itu orang-orang tua. Ya, mereka sudah dibuang sama anak-anaknya. Mereka itu tidak ada makan. Mereka lihat makan kayak gitu. Kamu kasih sama dia seipet saja. Coba dia bilang, kalau kurang dana, sini saya kirim. Itu udah baik. Ini tidak habis selesai ya, dia amin. Cuma saya diserang dulu. Tapi tidak apa-apa. Diserang untuk demi kebaikan, tidak apa-apa. Dapur-dapur juga kalau diserang kena macam begini, untuk demi kebaikan, jangan marah. Kita periksa baik-baik. Kita periksa baik-baik. Ya, kasih makan. Tuhan bilang, kau kasih makan orang yang lapar. Ya, itu kau sudah buat untuk kita. Kita kasih makan orang yang lapar, kita sudah buat untuk Tuhan. Kita kasih orang yang minum, yang haus, itu sudah berikan untuk Tuhan. Itu jeruk dipotong, diisap mereka, di jus mereka haus. Itu sudah buat untuk mereka. Ya, orang-orang yang tidak berpakaian, baju compang-camping, kita kasih baju, itu juga berbuat untuk mereka. Orang-orang yang di penjara, yang dalam keadaan putus asa, kita datang besuk dia. Orang-orang yang sakit, kita berikan kekuatan, itu sudah buat untuk Tuhan. Tetapi yang Tuhan taruhkan tadi, kita melihat, ya, di dalam ayat 32 dikatakan. Ayat 32 dikatakan di sini, ya. 32 dan semua bangsa, sorry. 35 ayatnya yang ke-35, tolong. 35. Sebab ketika aku lapar, aku, huruf besar Tuhan, aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Lanjut 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lanjut, ya 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, lihat baik-baik. Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan. Atau haus dan kami memberi engkau minum. Lanjut 38. Ya, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang-orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Lanjut 39. Ya, 39. Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Lanjut. Ya. Dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk siapa? Untuk aku, huruf besar. Nah ini untuk kita menyadarkan dulu. Kita lakukan kepada orang yang paling hina. Orang-orang yang susah seperti ini. Kamu sudah buat untuk saya. Jadi kalau kita sekarang setiap Jumat kita aksi peduli, kita buat untuk Tuhan. Kalau dapur-dapur mengerjakan semua ini, kita buat untuk Tuhan. Saya senantiasa berbicara sama anak-anak saya. Kamu lakukan. Ya. Jangan melihat mereka punya aksi peduli sekian. Banyak mereka lakukan. Yang tersembunyi punya. Kamu lakukan. Karena ini lakukan untuk Tuhan. Lakukan. Saya bilang. Mungkin dilihat, wah ini sumbangnya sekian, anak saya gini-gini. Itu mereka terlalu banyak yang mereka buat dari belakang. Ya, maka itu ada di antara beberapa pakai nama NN. NN, no name. Tapi mereka lakukan. Ya ada yang 1 juta, 2 juta, mereka lakukan. Tapi hanya kasih nama NN dan dipotong sedikit-sedikit saja. Tapi yang penting Tuhan tahu. Kita sudah lakukan untuk Tuhan. Minggu lalu kita belajar. Engkau tabur sedikit, engkau tuai sedikit. Untuk siapa? Orang-orang tua. Ya, kemarin saya tidak salah. Saya masih ngomong, Agus, ingat Gus ya, ambil ini makanan, bawa kepada Pak Toga Sirait ya. Bawa dia sendiri. Tidak ada siapa-siapa loh orang tua ini. Sendiri. Ya, dia sendiri. Ingat Gus ya, dia lompat. Ya, ingat ya, orang tua ya, Ibu Ripa sana. Ibu Ripa masih baik, ada cucu, ada anak dan lain-lain.
Ada Joris yang urus sama dia. Pak Toga Sirait ini sendiri. Jadi kalau kita berikan tumpangan sama dia, pulang itu berikan tumpangan itu sama bawa malaikat. Sampai kapan? Ya. Sekarang kita melihat Ibu Foni Endrawati. Ngomongnya sekarang udah ngelantur. Ngomong A jawab B, ngomong B jawab C. Kamu sudah terima makanan. Setiap hari saya, siapa ya? Makanan, Rani, ada makanan datang. Loh kamu udah makan ya? Saya kirim. Makan Pak, makan apa? Apa ya? Wes ngelantur, nggak ada yang ngurus sama dia. Kita dipakai sama Tuhan. Kemarin saya mendapatkan WA dari seorang pengusaha. Ya, kakak daripada pendeta Robert Louis. Dia ngomong apa? Wah, jemaat surya kebenaran itu luar biasa. Kenapa? Tak tinteni sama saya terus. Setiap hari mesti bawa makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang yang ini. Saya betul-betul, saya bukan melihat kepujian. Cuma saya hanya kepingin tahu. Karena dia seorang hamba Tuhan. Saya telepon sama dia, saya tanya, kenapa engkau bisa berbicara? Tidak ada orang seperti ini mau. Mungkin ada orang mau 1 kali, 2 kali. Tapi saya pelajari sudah 1 tahun lebih setiap hari. Apa yang engkau kirim itu saya lihat. Luar biasa. Itu kasih karunia. Pasti hidupmu juga enak kan? Oh ya betul saya bilang. Kita tidak bisa minta tabur tuai, tidak. Pasti hidupmu lebih senang kan? Oh ya memang. Saya punya hidup tenang, damai. Ya saya lakukan ini. Saya percaya luar biasa dia bilang jemaat surya kebenaran. Luar biasa. Jadi yang tidak pernah ikut-ikut bagian ada namanya juga. Ya nanti kita melihat di atas. Dia ada di mana? Dia diberikan rumah besar atau di emperan. Karena namanya juga pasti ada. Namanya jemaat surya kebenaran. Nah kita melihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Memperhatikan. Tapi kita melihat lanjut di dalam ayat 41. Ya, ayat 41, Matius 25 ayat 40. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, dikatakan, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Ya, kalau ngomong terkutuk kan tidak enak, tetapi ini firman Tuhan. Orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Lanjut, kok bisa? Kok marah sama kita? Ada apa? Ayat 40. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ya. Ketika aku lapar, Tuhan bilang, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ego, mementingkan diri sendiri. Dan kamu tidak punya iman. Saya mau bagaimana kasih? Saya tidak punya uang karena kita tidak punya iman. Lanjut, ya 43. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit di dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Orang yang sedang asing, susah, membutuhkan perjalanan, membutuhkan pulang, apalagi dia dari rumah Tuhan. Kita lihat saja kita dah mau angkat kepada mereka. Salah. Kita harus angkat. Kadang saya bilang tolong, gojek aja, grab aja, ini uang. Tuhan tidak butuh kita punya uang. Tuhan butuh hati kita. Kadang ada orang, tolong ya, bawa ini orang tua. Oh Isa, aku sibuk, ini uang. Aduh, saya bilang, enggak ya, kita ini tidak seperti ini jemaat Tuhan ya. Kita ini diberkati dan menjadi berkat. Ya, kita mengerti. Dikatakan di sini. Lanjut ayat 44. 44 dia katakan, lalu mereka pun akan menjawab dia. Katanya, Tuhan bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang-orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Lanjut. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguh segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Ini kebenaran firman. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, yang melakukan dengan setia.
Ini firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi kita dari gereja mengajarkan kepada jemaat, ayo jemaat belajar lakukan ini, belajar lakukan ini. Ya. Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Ayo belajar lakukan ini. Hari apa itu? Kalau saya tidak salah, Pak Toga Sirait sudah saya lihat Andre lapor, Papa, ini Pak Toga Sirait. Ya. Dia ngomong karena dia pikir hari Kamis ini tidak ada ibadah doa malam. Dia sudah datang, dia bawa uang. Andre, ini untuk aksi peduli. Dia sudah datang. Sekarang ini pasti dia sudah bawa juga. Ibu Ripa sudah siapkan masuk untuk aksi peduli. Ini dia bilang bukan saya takut karena saya tua, nanti saya mati, saya masuk neraka. Tidak, tetapi Tuhan sudah berikan kepada saya karunia memberi, dan saya memberi dengan apa yang saya punya. Dia seorang pensiunan. Hidup itu apa adanya. Tapi kita belajar karena mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita ini adalah orang yang tidak melakukan. Dikatakan ayat 46 mungkin masih ada, tidak ada lagi. Atau kalau tidak ada, ya. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi kalau kita sendiri tidak punya hati suka memberi seperti ini, dia bilang masuk di dalam kebinasaan yang kekal. Saya teringat seorang pengusaha teman sekolah saya. Dia agama dari leluhur. Dia melihat ini adalah satu pekerjaan yang mulia. Dia lakukan. Dia lakukan. Habis dia lakukan Bapak Ibu, dia coba share lagi kepada pelanggan-pelanggannya. Kamu lihat ini, aku beri makan ini. Orang pelanggan-pelanggannya itu orang dari agama seberang sana. Dia bilang, Pak, aku ikut ambil bagian. Aku ikut ambil bagian. Ya, apa yang dikatakan? Dia kirim Pak, jeruk. Ya, 3-4 karung. Dikirim kurma 3 dos. Ya, apalagi? Dikatakan sama saya, besok mau dikirim lagi. Saya sampai jadi bingung. Saya lagi jadi pusing. Saya harus apakan ini barang sekarang. Ini masih ada 2 karung lebih. Saya hanya dengar saudari Ivon mengatakan, Om kalau dikasih, dikirim, jangan kita tolak. Kita harus mengolah. Kita olah ini. Ya jangan sampai kita tolak. Apa ini? Dulu saya pernah tegur ada satu anak, dia omong macam gini, saya bilang, nak jangan ya, tidak boleh gitu. Karena dia tidak mengerti. Dia langsung WA sama saya, bla 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 bla. Saya langsung ngomong, saya telepon, jangan ya. Saya bilang, ini orang kasih. Kadang kita dilihat, dikasihkan ada yang senang, terima kasih, tidak. Jangan kita harus tuntut, sudah. Kita olah ini barang. Ya, dapat kalau ini, kita olah. Seperti waktu itu ada kirim apel, ya namanya agak rusak-rusak sedikit. Ya namanya orang dunia kan. Ya kita tidak tahu, tapi rusak-rusak begitu. Waktu itu saya tanya sama saudara Ivon, dia bilang kita olah Om. Kita bisa bikin jus, kita bisa potong-potong, kita bisa bikin ini, kita olah Om. Pokoknya kita olah. Tapi waktu itu saya dengan kasih, saya berbicara. Saya tidak ngomong bahwa ini barang gini-gini. Cuma saya hanya ngomong ini barang. Wah banyak busuk ya gini-gini. Loh saya marah sama orang saya. Kenapa kamu harus kirim kasih macam begini. Dan sekarang dia mulai kirim cari yang lain baik sedikit. Dan kita olah. Bahkan kemarin dulu Pak. Besok hari Jumat lagi. Ada datang lagi jeruk ya. Ada datang lagi buah-buahan yang lainnya. Ya kita olah. Saya juga bingung. Hari ini begitu banyak, apakah tak bagi kepada jemaat? Pulang satu orang, masing-masing bawa 20 atau 30. Tapi Tuhan masih ngerem hati saya. Saya melihat dulu besok, jangan sampai saya bagi, nanti besok untuk bagi orang sudah tidak ada. Lusa untuk bagi orang tidak ada. Sebab manusia ini bukan Tuhan. Tuhan itu berbicara ya. Manusia dia berbicara ya, kalau dia ingkari janji. Jadi kita melihat diolah, kita olah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa pelayanan kita seperti ini. Senang. Maka itu saya sebagai gembala, ayo. Saya bisa berbicara dengan anak saya. Dengan ada 1-2 jemaat yang saya bisa berbicara. Ayo kamu ikut ya. Kamu ikut ya. Ya. Kalau anak saya harus. Kadang Andre masuk, kok macam gini. Papa,
saya sampai lakukan ini. Oh ya. Gitu loh. Ya sudah, tidak apa-apa. Kadang Kesia minggu lalu punya, ya. Dia tulis dia punya nama, dia punya duit habis. Tapi kemarin saya lihat dia bayar duitnya. Ini yang saya tidak bayar kemarin, tak bayari sama saya. Ya. Dia punya iman, dia lakukan ini. Kembali lagi Bapak Ibu, inilah kebenaran. Kalau kita tidak melakukan, Tuhan bilang apa? Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. Kita ini ada di dalam posisi yang mana? Pak, saya tidak punya uang, bagaimana? Kita belajar dengan iman. Setiap yang kecil, Tuhan percayakan yang besar. Coba jemaat Tuhan. Saya melihat masih banyak sekali yang belum mau. Tapi kita berdoa, kita goyang hati terus ini. Karena apa? Ini adalah kebenaran firman yang kita sudah baca, kita dengar. Ya. Dan lanjut kita belajar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kita ambil dulu di dalam Yohanes 14. Yohanes 14. Jadi kita tahu ya bahwa satu saat Tuhan akan datang. Ya, dan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang pertama. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. Kata Thomas ini memang masalah orang ini dari dulu ya di dalam firman Tuhan. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ya, Bapa ini pulang ke rumah Bapa. Murid-murid yang mengikuti dia, dikatakan mereka gelisah. Mereka gelisah. Hatimu, ya, gelisah. Aduh, Tuhan sudah pergi, gimana ini? Ya. Mereka gelisah, siapa yang bisa tolong saya? Ada apa-apa Tuhan tolong saya. Ada apa-apa Tuhan tolong saya. Sekarang dia sudah pergi, mereka gelisah. Tapi Tuhan bilang, jangan kau gelisah. Aku pergi ke atas itu. Untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Dan Tuhan berkata, aku berjanji, aku pergi, aku akan utuskan Roh Kudus datang. Gelisah mereka. Mereka bingung, kita juga begitu. Kalau kadang kita ditinggalkan, ada orang-orang suaminya meninggal, istrinya gelisah. Gimana papa ini yang biasanya menyiapkan semua ya kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan papa yang siapkan semua. Gimana papa pergi, siapa? Tuhan itu tahu. Dia ambil Bapak, pasti dia sudah siapkan. Nanti berkat dari tempat lain yang untuk memakai. Mungkin bisa pakai mama dan lain-lain. Saya senantiasa berbicara kepada anak-anak saya. Kamu berdoa supaya papa ini panjang umur. Kamu berdoa supaya papa ini sehat terus. Ya, kamu berdoa. Sebab apa? Kalau papa pergi, Tuhan ambil sama papa, ini bagaimana? Kamu berdoa. Ya, namanya orang tua pasti berbicara seperti itu. Secara akal pikiran, ya, saya pergi, siapa lagi nanti yang urus? Kamu berdoa, ya. Tapi mereka bilang sudah. Pokoknya mereka tidak inginkan papa pergi. Ya mereka ingin ya sudahlah. Mungkin dalam hati mereka papa pergi ya Tuhan pasti sudah siapkan kita. Tuhan memakai siapa? Pakai mama, pakai Andre, pakai Kesia. Siapa? Untuk apa? Kehidupan ini. Ya. Seperti ini. Jangan Bapa naik ke surga. Ada satu rencana. Menyediakan rumah bagi kita. Dan dia katakan sudah saat dia menyediakan rumah, semua rumah itu sudah rampung, dia akan datang. Ya, dia akan datang.
Nah, kapan ini datang? Ini yang sekarang kita sedang nantikan. Ya, maka itu kita harus berjaga-jaga. 2 minggu yang lalu berjaga-jagalah sebab Tuhan datang seperti pencuri pada tengah malam. Ya, Dia datang menjemput kita. Pribadi kita diizinkan tiba-tiba, aduh saya sakit, ternyata diperiksa kanker semua. Ya, diambil pulang. Bisa juga Tuhan datang bersama malaikat surga menjemput kita. Diizinkan juga kita pulang. Berapa banyak kita melihat, berapa banyak saudara-saudara kita. Misalkan mama daripada Devina sudah dipanggil Tuhan. Ya, udah tahu di atas rumahnya gimana. Ya, Devina bilang, iya aku sudah bakar rumah di bawah sini. Kasih rumah, kasih mobil, tidak ada gunanya. Di atas dia pulang, Tuhan sudah sediakan rumahnya. Ya. Karena apa? Apa yang dia perbuat di dalam dunia ini menyertai kehidupan dia di atas. Nah, kita punya perbuatan ini. Apakah sudah sedia? Maka itu Patoga Sirait bilang, saya menjaga kasih karunia yang Tuhan berikan. Bukan saya takut, saya beribadah supaya saya masuk ke surga, tidak. Kasih karunia yang sudah buat, saya senantiasa melakukan yang baik. Maka itu tadi senantiasa berdoa daripada orang-orang tua ini. Perbuatan-perbuatan mereka mencerminkan, menjadi contoh, menjadi teladan. Supaya kita ini bisa menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu dan ke Bapak dan Ibu. Saya dan Bapak Ibu. Tuhan ke sana menyediakan tempat bagimu. Saya tidak tahu Devina punya rumah di sana bagaimana. Ya, saya tidak tahu. Tapi saya percaya kalau selama dia ada di muka bumi ini, satu, orang tuanya yang saat ini sedang sakit. Dia urus yang baik, Ya, pasti sudah ada poin. Tapi orang tua yang sakit, minta cerewet aja terus. Apa sih gini-gini? Ya, orang tua goyang kepalanya. Tapi kalau dia urus yang baik. Tadi saya tanya, papamu minum jus bagaimana? Senang. Ya, habis itu ya tak campur air. Ya jangan Tovin, jangan campur air, langsung kasih. Ya, langsung kasih jus sama dia. Saudara Novi, kamu bikin jus ini, kasih suamimu, kasih anak-anakmu. Langsung saat itu juga dia beli melalui Tokopedia itu alat jus. Kasih suaminya minum. Kasih anak-anaknya. Bahkan mungkin kasih papa mertua dan papa mamanya sendiri. Kasih. Ya, itu juga kita sudah berbuat untuk Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan janjikan satu saat dia pergi. Jadi ketemu masalah, dia sudah janjikan ada Roh Kudus yang ada diberikan kepada kita. Kita dimampukan karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita dimampukan, kuat, mampu dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Saya ini punya serangan begitu banyak. Ya, kadang tengah malam serangan, WA masuk, Pak, kenapa kok kasih makan begini? Saya berpikir-pikir orang ini kok begini. Ya, tapi sudahlah, itu serangan saya. Pak, ini begini, Pak. Ada yang telepon langsung ini, ada yang puji, ada yang ini. Tapi serangan-serangan. Juga serangan-serangan apa yang terjadi. Seperti hari ini, besok, lusa, tanggal 20. Kita harus siapkan dana cukup banyak. Saya tanyakan kurang lebih 6 juta harus siapkan untuk membayar ini. Saya sebagai pemimpin, ya, yang mengatur semua ini. Bagaimana cara? Saya harus banyak doa, minta kepada Tuhan. Saya tidak berbicara jemaat Tuhan ini. Tetapi ini adalah serangan-serangan. Saya hanya dengar dari seorang hamba Tuhan. Kita mengikuti Tuhan. Kalau tidak ada serangan-serangan, tidak ada penderitaan-penderitaan, itu bukan ikut Tuhan. Jadi kita ikut Tuhan itu mesti ada banyak serangan-serangan. Tapi bagaimana kita mampu apa tidak? Kalau kita mampu menghadapi serangan-serangan karena percaya karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kalau tidak, kita akan lari. Ya, kita akan lari.